jaga bayi jaga hatu ini mangga entek starte ajak mok sata jaga kita jaga bayi Jika kita perhatikan sepanjang jalan yang dilewati, maka hampir di sepanjang jalan pedesaan dan kota kini dipadati dengan jaringan kabel, baik itu milik PLN maupun provider telekomunikasi lainnya. Hal ini tidak lepas dari tuntutan dan kewajiban pemerintah dalam upaya melakukan pemerataan sarana telekomunikasi maupun listrik di seluruh pelosok daerah tanpa terkecuali. Para pemilik usaha baik BUMN maupun swasta ini seolah-olah saling berlomba-lomba menunjukkan diri dalam hal menciptakan kesemrawutan mereka yang sekaligus merusak estetika lingkungan. Bahkan tidak jarang terdapat beberapa untayan kabel melintang di depan bangunan hingga ke tanah. Pemandangan seperti ini biasa ditemukan hampir di setiap ruas jalanan. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan di benak kita. Ada apa dengan para penyedia layanan telekomunikasi dan PLN yang begitu cuek terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat Bali? Semestinya di Bali itu pun semestinya diatur untuk pemasangan kabel-kabel dari provider, tentu dari PLN juga dan lain sebagainya. Karena mengingat sekarang ini di Bali itu juga menjadi sorotan terutama bagi para wisatawan, baik wisatawan yang berada di kota, di desa pun tidak kalah sekarang. Semua provider itu memasang kabel itu semau gue begitu. Artinya apa? Tatkala kita melihat dari sisi seni, estetikanya itu sudah sangat mengganggu sekali, sehingga itu akan membawa kesan tidak baik buat para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Nah tentunya apalagi dalam hal ini di desa-desa, di desa wisata, sekarang itu kan sudah sangat banyak para tamu yang sudah berkunjung, tetapi dalam hal ini yang sedikit mengganggu adalah pemasangan kabel dari seluruh provider yang ada di Bali pada khususnya. Ini fenomena sudah dari lama. Ya, fenomena ini sudah tentu harus mendapatkan pemikiran atau kajian dari pemerintah. Nah, ketika dalam satu kawasan itu ada semacam pemukiman, ya atau semacam perluasan pembangunan perkotaan, itu sebenarnya harus memikirkan satu terkait dengan kabel-kabel, dua terkait dengan pemasangan PDAM dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan sebenarnya dari tata ruang, ya. Karena apa? Itu akan mengurangi dari estetika kota atau kawasan tersebut. Karena dengan keseliwerannya itu kabel-kabel, baik kabel internet, telkom, listrik, itu sangat benar-benar membuat kawasannya itu tidak bagus. Maka itu menurut saya perlu dipikirkan sebuah perencanaan dari awal. Ya, contohnya aja sekarang. Kita melihat ada kabel dari provider, kabel listrik, atau kabel telepon. Itu seperti kayak di sawah, semrawut sekali. Kita melihat di beberapa titik di daerah kawasan pariwisata di Bali, kita melihat kabel-kabel itu sangat bersemrautan. Nah, di sini kita melihat dari sisi keamanan juga sangat mengganggu sekali. Nah, di mana nantinya ketika terjadi suatu hal berkaitan dengan kabel putus ataupun konslet itu, nah itu kita lihat sangat membahayakan. Apalagi dengan dipasangnya kabel-kabel secara acak itu kita melihat ini sangat berbahaya buat keselamatan kita. Nah itu dari sisi keamanan. Dan dari sisi provider itu sendiri kadang-kadang dari pihak BUMN itu mempercayakan kepada pihak ketiga untuk pemasangan kabel. Nah di sini juga kita mempertanyakan apakah dari
pihak BUMN sudah mengawasi bagaimana mereka para petugas ataupun yang dibayar itu untuk memasang kabel di lapangan itu apakah sudah melaksanakan SOP yang terutama berkaitan dengan safety yang mesti dilakukan. Jadi kondisi terkait pemasangan kabel-kabel provider dalam bentuk fiber optik atau kabel-kabel jaringan yang tentunya sekarang menjadi fenomena yang cukup menjadi gangguan kita atau sekarang semakin menonjol kelihatan di masyarakat. Jadi karena apa yang kita harapkan menjaga estetika kita sebagai masyarakat, terutama di depan-depan perumahan atau di ruang badan jalan ini ya sudah semakin tidak terkendalikan. Jadi inilah yang kita prihatinkan, yang ingin kita pertanyakan teknis daripada pengawasan pemerintah dalam pedoman atau pengawasan daripada pembuatan yang disebut dengan bagian ruang jalan itu sendiri. Karena apa yang kita lihat fenomenanya sekarang, jadi kabel-kabel provider atau fiber optik itu sudah memenuhi daripada ruang bagian jalan yang tentunya mengganggu pandangan, bukan hanya mengganggu pandangan, jadi tentunya sudah merusak daripada estetika kita, tentunya dengan apa yang tata ruang yang kita bangun dengan tertata, asri, bersih, yang tentunya ini harus dikendalikan. Semrawutnya kabel dari sejumlah provider telekomunikasi ini bukan saja kita lihat di kawasan perumahan maupun pemukiman umum masyarakat, namun di kawasan pariwisata yang notabene adalah menjadi hal penting diperhatikan. Seperti halnya di kawasan Badung Selatan yang saat ini sepenuhnya belum dapat diatasi. Padahal sebagai destinasi pariwisata dunia, semestinya kenyamanan dan keindahan serta keamanan para wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut harus dijaga. Pemerintah seolah-olah hanya memikirkan besaran pendapatan daerah yang masuk, bukan sebaliknya ikut bersama-sama membenahi atau mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan layanan internet di objek wisata, seperti hotel, restoran, hingga tempat umum lainnya. Rumah tangga pun kini menggunakan jasa layanan WiFi untuk mengakses internet. Namun demikian, hal ini tidaklah dapat dijadikan alasan dalam membangun sebuah jaringan tidak memperhatikan estetika lingkungan dan keamanan masyarakat tentunya. Kenyamanan juga sangat berpengaruh dengan adanya kabel-kabel melintang tersebut. Kita sudah bisa melihat, ya contohlah di Kuta ataupun kawasan lain, banyak kabel melintang, bukan satu kabel aja, berpuluh-puluh kabel bisa kita lihat. Nah, tidak hanya kabel listrik aja, ada kabel provider yang lain dan telepon. Itu makanya membuat suasana nggak bagus. Ya, bagaimana kita menciptakan wilayah yang benar-benar wilayah yang rapi, ya, yang tertata, tapi melihat dari kabel-kabel itu juga akan mempengaruhi daripada keamanan, kenyamanan, dan estetika itu sendiri. Restoran itu dari segi keamanan juga berpengaruh besar. Yang manakala dari pengguna jalan atau juga masyarakat yang melintas daripada itu bisa terdampak dari hal itu. Ya, setelahnya juga masyarakat yang bisa kena kabel-kabel yang melintas, yang melintang di jalan itu sampai ada lehernya kadang, tapi jarang juga yang melapor. Tapi dalam hal ini perlu juga pemerintah menyikapi ke depannya bagaimana caranya. Memang kalau kita melihat dari cara pemasangan sekarang ini dari pihak ketiga atau pemborong dalam hal ini, yang penting dia itu selesai, ya sudah. Pemerintah harus tegas untuk membuat aturan di mana Bali itu supaya tidak kelihatan jorok karena ada kabel-kabel berserakan di atas. Di satu sisi lagi kita Bali itu sebagai tujuan pariwisata
nasional, tujuan pariwisata dunia, paling tidak masih tetap mengangkat nama bahwa Bali itu indah, rapi, sejuk dan lain sebagainya. Nah, itulah harapan kami ke depan, bagaimana dari seluruh provider yang ada nantinya bisa berkolaborasi dengan masyarakat, tentunya juga dari perusahaan provider bisa mentaati aturan yang akan atau nantinya yang diberlakukan oleh pemerintah itu sendiri. Ya, kita Bali sebagai daerah wisata kan harus belajar di negara-negara maju atau wilayah-wilayah yang maju. Jadi dengan kita berani menjual pariwisata, jadi kita harus pertama harus mampu membangun sebuah tata ruang estetika yang bagus tentunya. Jadi kalau ini memang sudah dianggap mengkhawatirkan, mengganggu daripada estetika yang kita miliki sebagai kawasan pariwisata, tentunya ini harus menjadi sebuah program besar. Berapapun ya namanya biaya, yang jelas pembangun ini kan membangun sebuah konsepnya untuk membuat program untuk jangka panjang. Jadi untuk membuat program jangka panjang itu ya tentunya harus memang membangun sebuah perencanaan dengan anggaran yang besar. Jadi momentum menurut kami salah satu daripada program pembangunan besar ini harus juga segera memberikan program terkait masalah bagaimana mungkin kabel-kabel bawah tanah itu sudah mulai menjadi sebuah perencanaan daerah, baik program nasional, provinsi dan kabupaten. Coba kita lihat di beberapa titik, kita melihat sampai seperti benang kusut itu kelihatan kabelnya. Nah, itu kan kalau dilihat dari sisi pemandangan itu sangat jelek sekali. Jadi sangat merusak pemandangan ataupun citra daripada keaslian Pulau Bali itu sendiri. Tetapi dari sisi lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana menata kembali daerah-daerah tertentu ataupun kawasan-kawasan tertentu sehingga pemandangan-pemandangan itu bisa dipertahankan keasliannya. Oke lah, boleh kita contoh seperti di penataan kabel-kabel di Singapura umpamanya. Kalau kita lihat penataan kabel di Singapura itu semuanya sudah sangat rapi sekali, bahkan mungkin sebagian besar itu menggunakan sistem bawah tanah. Nah, sehingga tidak akan ada lagi pemandangan kabel sembraut ataupun seperti benang kusut itu di atas ataupun dilihat oleh mata itu sendiri. Semrawutnya kabel dari sejumlah provider maupun milik PLN ini bukan baru terjadi, namun sudah lama terjadi dan belum ada penanganan begitu berarti yang dilakukan pemerintah maupun pemilik jaringan. Para pemilik jaringan yang dalam pengerjaannya menggunakan pihak kedua nampaknya begitu cuek dan tidak melakukan pengawasan terhadap jaringan yang dimilikinya sudah dipasang sesuai aturan atau tidak. Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas terkait terhadap pelanggaran ini sehingga pembiaran begitu saja terjadi. Bahkan tidak jarang kabel yang bergelantungan ini sangat membahayakan para pengguna jalan maupun masyarakat yang berada di bawahnya. Kalau kita lihat dari aturan, sebenarnya aturannya sudah ada. Jadi yang kita bisa baca dari pedoman pemanfaatan bagian-bagian jalan dari Kementerian PU tahun 2010, yang dimana sebenarnya baik jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten itu diserahkan ke masing-masing pejabat yang berwenang. Jalan provinsi mungkin yang memang menjadi kewenangan daripada gubernur lewat pejabat terkait atau yang menjadi urusannya. Begitupun jalan kabupaten yang tentunya menjadi tanggung jawab rekomendasi atau perizinan dari OPD terkait yang tentunya ada di kabupaten, dan juga begitupun mungkin yang jalan-jalan nasional yang kita miliki
menjadi kewenangan daripada balai, mungkin sebagai perpanjangan pemerintah pusat atau jalan nasional. Nah, yang sekarang yang sangat memprihatinkan ini kan jalan-jalan kita yang kecil-kecil sampai jalan kabupaten, jalan desa ini sudah dipenuhi oleh kabel-kabel, sangat-sangat semrawut kita lihat. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah program atau perhatian khusus dari pemerintah daerah. Jadi kalau ini dibiarkan normatif begitu saja secara parsial, artinya dengan proses perizinan menyendiri dan terus artinya berproses, sehingga menurut kami bukan hanya akan terjadi bentangan kabel yang banyak. Menurut kami ke depannya akan ada hutan kabel di depan-depan rumah kita, baik di wilayah jalan kabupaten yang ada di desa maupun ada yang ada di kota lainnya. Semestinya kami berharap ada aturan yang berlaku. Tentu peraturan-peraturan itu yang dibuat oleh pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, khusus di daerah di Bali. Kami berharap ada pergub yang mengatur atau perda yang mengatur, sehingga pengawasan selalu akan bisa dilakukan, terutama dari dinas tata kota, dinas lingkungan dan lain sebagainya. Tentu masyarakat pun akan mengetahui seandainya itu diatur oleh peraturan yang akan diperbuat atau akan dibuat oleh pemerintah tersebut. Masyarakat tentu akan mengacu dengan undang-undang atau perda dan lain sebagainya seandainya ada beberapa provider yang nakal atau yang tidak menaati aturan memasang kabel mereka itu dengan semena-mena. Nah, masyarakat di sinilah juga akan nantinya berperan. Tentu harus ada sosialisasi lagi ke masyarakat. Nah, itu yang kami harapkan ke depan. Semua provider harus mengacu dengan aturan yang berlaku. Karena apa? Selama ini tamu-tamu yang datang ke Bali itu melihat dan mengetahui Bali itu kan indah, seni. Nah, dari sisi seni dan estetika, mereka datang melihat kabel berserakan itu kan sudah sangat tidak elok di mata mereka gitu. Ya, kalau kita lihat apakah ada pengawasan atau dan sebagainya, itu kembali kepada aturan main di sana. Bagaimana SOP pemasangnya itu. Kalau sudah diatur nggak perlu ada pengawasan yang benar-benar. Tapi kalau sudah diatur, sudah ada aturan main, terus akhirnya dari pihak ketiga melakukan pemasangan yang tidak gini, itu kan pasti setiap aturan ada sanksinya. Sehingga ketika dia memasang aturannya pelaksanaan salah, ya harus disanksi. Makanya harus ada sebuah aturan main ketika ada semacam proyek seperti itu. Ya, kalau berbicara aturan baru dan aturan lama, ya kalau aturan yang lama itu masih bisa digunakan dan masih cocok untuk diterapkan, ya haruslah pengawasan itu benar-benar ada. Ya, kalau tidak, bagaimanapun sebuah aturan, tapi kalau masih oknumnya bermain, aturan itu saya rasa hanya sebuah aturan. Ya, karena sanksinya itu bisa dibeli. Ya, kalaupun aturan baru itu luar biasa bagusnya, cocok untuk diterapkan, tapi sanksi dari sebuah aturan itu hanyalah kamuflase, saya rasa nggak gini. Karena ada hanya sebuah aturan aja, tapi tidak ada penegasan atau sanksi. Nah, itu yang harus, tidak harus ada aturan baru, tapi kalaupun aturan lama bisa masih diterapkan sesuai dengan situasi sekarang, itu lakukan aja. Yang terpenting adalah bagaimana memberikan sebuah sanksi ketika itu ada salah dalam pelaksanaannya. Sebenarnya kalau dari sisi aturan terkait dengan bagaimana SOP dari pemasangan kabel itu mungkin sudah ada aturannya. Tetapi kenapa banyak oknum-oknum yang melanggar, artinya tidak sesuai dengan SOP melaksanakan pemasangan kabel itu. Nah, semestinya kalau kita dari masyarakat juga jeli kalau ada pemasangan-pemasangan yang di luar daripada SOP itu, kalau kita mengerti itu kita bisa menuntut sebenarnya itu. Tetapi masyarakat yang selama ini mungkin merasa dirugikan tidak berani berbicara. Nah, sehingga ke depan kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, mestinya masyarakat harus berani berbicara. Kalau memang hal itu merugikan
kawasannya mereka, pemukiman mereka, tidak ada salahnya untuk kita mengajukan keberatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di sana ataupun pihak-pihak yang berwajib menangani pemasangan ataupun SOP pemasangan kabel tersebut. Dari si aturan sebenarnya sudah bagus, tapi kenapa dibiarkan di lapangan itu pemasangan itu tidak mengikuti aturan. Hal ini juga harapan kami dari pihak pemerintah ataupun pihak provider yang menyewa pihak ketiga itu menertibkan SOP-nya itu agar betul-betul nanti dilaksanakan di lapangan supaya kabel-kabel itu tidak lagi sembrautan seperti saat ini. Tetapi kalau kita melihat secara global, kita perlu melaksanakan perubahan. Perubahannya itu dari sisi mungkin yang saat ini kabel itu dipasang di atas harus dipasang di bawah. Idealnya memang ya, tapi ini ke depan ya. Tapi alangkah baiknya kalau pemerintah Bali sekarang membuat regulasi sejak dini ya, mungkin diatur, mungkin sejak 5 tahun ke depan, ada 10 tahun ke depan, harapan kita semua kabel-kabel itu hendaknya itu memang diatur di bawah tanah. Ini akan menjadi lebih bagus ya, sehingga di atas permukaan tanah yang ada itu adalah kebun yang indah, pohon-pohon, bangunan yang asri, sesuai dengan estetika Bali ya. Tapi ini kan membutuhkan memang investasi yang besar ya. Negara-negara maju kita lihat seperti Jepang, Amerika, Korea, Singapura, memang sebagian besar utamanya kota-kota yang baru berdiri ya, smart city itu sudah semua fasilitas kabel, PDAM, listrik dan seterusnya itu mayoritas sudah ada di bawah tanah, sehingga di permukaan itu kelihatan tidak ada kabel yang melintang ya. Selain merusak estetika lingkungan, tidak sedikit pula pemasangan tiang daripada penyangga kabel dari PLN maupun provider yang melanggar. Misalnya tiang listrik dan jaringan provider berada di kawasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mengganggu daripada penghuni rumah tersebut. Masyarakat hanya bisa mengeluh dan menerima kondisi tersebut. Seperti halnya keinginan masyarakat untuk memindahkan tiang listrik yang memakan tanah warga. Namun upaya tersebut gagal dikarenakan dalam proses pemindahan masyarakat dimintai sejumlah uang yang nilainya cukup besar. Hal ini tentunya mengagetkan, di mana masyarakat yang dirugikan akan kondisi ini, namun justru di saat meminta kejelasan, masyarakatlah yang kembali dibebankan. Mungkin masyarakat yang belum paham mungkin secara total mana hak kewenangan daripada pemerintah dan mana yang menjadi hak masyarakat tentunya. Jadi kami sebenarnya mengapresiasi ada beberapa masyarakat yang kita lihat kritis, juga ada tokoh-tokoh masyarakat kritis yang sudah hatinya sampai melarang lah adanya pemasangan itu. Tapi satu sisi ada juga masyarakat yang mungkin seperti yang saya sampaikan tadi itu, jadi membiarkan sudah karena mereka tidak sangat lugu lah, artinya bahwa itu sebenarnya malah di tanah adat atau tanah wilayah yang menjadi hak masyarakat itu dipasang sepadannya itu diberikan begitu saja. Nah inilah yang sebenarnya sosialisasinya harus bagus juga. Jadi kami harapkan ke depan tentunya dengan adanya ini kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah, jadi tentunya OPD terkait ini harus mampu mensosialisasikan. Jadi kami harap ini pengawasnya sudah mulailah. Pertama dalam bentuk sosialisasi, memberikan sosialisasi ke masyarakat. Jadi bagaimana tugas, karena kita tahu lah yang namanya pengawas ini tidak cukup juga kepada pemerintah atau OPD terkait juga. Jadi masyarakat perlu juga mengawasi. Jadi kalau masyarakat paham terkait masalah aturan, tentunya mereka berani akan mengambil tindakan atau sikap sebagai masyarakat. Jadi, ya memang ini kan setiap provinsi atau perusahaan itu kan memang ada regulasi ya, ada aturan, ada etika bisnis, kewajiban-kewajiban, ada hak juga yang mesti harus berimbang. Ini yang kita lihat memang belum begitu maksimum ya. Dari pihak pemerintah kita memang dengan jabatan yang sangat terbatas lebih konsen kepada program-program pemerintah ya. Sementara proyek yang dikerjakan oleh swasta biasanya minim bantuan daripada pihak pemerintah.
Dan harapan kita juga masyarakat menjadi fungsi kontrol manakala ada hal-hal yang memang dianggap ganjil di jalan atau di mana proyek-proyek swasta maupun BUMN yang tidak terurus dengan bagus. Harapan kita memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait sehingga bisa dengan cepat, dengan segera bisa ditangani dan dieksekusi dengan bagus. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ini sangatlah penting, sehingga semua komponen ikut berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dan bersih dari semrawutnya kabel. Jika tidak ada sanksi tegas, maka pelanggaran ini sulit untuk dihentikan, sehingga pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas. Ya, kalau aturan yang sanksi itu kan regulasi dari pemerintah. Ya, semestinya sudah harus ada semacam aturan yang dibakukan, sehingga itu kalau ada semacam penanaman atau pemasangan kabel dan lain sebagainya itu harus SOP-nya harus seperti ini, tidak boleh seperti itu. Nah, sehingga nanti hasil akhir dari sebuah pemasangan itu benar-benar hasil yang bagus, beristika dan aman dan nyaman. Itu harus benar-benar diatur. Kalau tidak diatur, setiap bulan, setiap ini akan ada perubahan atau penambahan kabel. Ketika ada penambahan kabel, sudah barang tentu kabel yang melintang atau banyaknya kabel yang ada di pinggir jalan itu semrawut, membuat suasana tidak akan pernah bagus dan cenderung akan merugikan dari pihak masyarakat itu sendiri, meskipun masyarakat menikmati apa yang menjadi suatu perubahan tersebut. Karena aturannya yang tidak jelas, tatkala umpama terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, umpama sampai ada pengguna lalin, pemilik rumah yang kena jalur kabel itu, umpama ada musibah. Nah, ini juga dari mereka itu tidak ada tanggung jawabnya gitu loh. Karena apa? Kembali lagi bahwa aturan yang harus ditegakkan, sehingga mereka itu seandainya ada kecelakaan, mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya ada kecelakaan, provider itu harus wajib bertanggung jawab sepenuhnya bagi masyarakat yang kena musibah tersebut. Keberadaan tiang listrik di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya memang kalau kita cermati masih semrawut. Namun perlu disadari yang membuat terlihat berantakan lebih banyak kabel fiber optik dari provider internet yang memasang asal-asalan. Belum lagi kabel dari provider yang mungkin sudah tidak digunakan lagi. Jadi kabel itu tetap menempel ke tiang listrik tapi sudah tidak ada fungsinya. Namun jika kita lihat negara lain juga masih banyak menggunakan tiang estetika lingkungannya dapat dijaga. Butuh dana yang besar sekali, belum juga memikirkan kabel-kabel lain yang ikut numpang di tiang listrik. Butuh rencana sangat panjang. Kabel listrik bawah tanah atau microchanneling itu estetika supaya terlihat rapi ke depannya yang perlu dilakukan.